حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada bab sabr talib ala sahbati syekh wa akhdhil ilmi anhu, sabarnya seorang talib bersama dengan gurunya dan mengambil ilmu dari guru tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada halaman 15. Disebutkan kemarin oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, sabr talib ala tahsilil ilmi hatta yatawassala ilal haq, sabarnya seorang talibul ilmi di dalam mencari ilmu sehingga dia pun mencapai atau bisa meraih al-haq tersebut. Lalu kita membaca keterangan dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yazuq marrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i, isbir ala muril jafa min muallimin, sabarlah engkau terhadap kekakuan seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya kegagalan ilmu itu adalah tatkala lari dari ilmu tadi. Wa man lam yazuq murrat ta'allum sa'atan, siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sa'atan, sekejap saja, tajarra dhullal jahli tula hayatihi, dia akan menelan pahitnya kebodohan, rendahnya kebodohan atau hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yang tidak mau tazawwuq yazuk, ya. Wa man lam yazuk, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau nyicip, cicip saja. Sesuatu yang nyicip itu enggak ngenyangi kan? Siapa yang tidak mau nyicipi pahitnya menuntut ilmu sa'atan, hanya sekejap, dampaknya apa? Tajarra, dia akan menelan. Tajarra'a itu neguk atau menelan. Akan menelan apa? Dhullal jahli tula hayatihi, hina atau rendahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, siapa yang terluputkan belajar bagi dia di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka salatilah dia dengan bertakbir sebanyak 4 kali sebagai tanda dia sudah wafat. Kata penulis buku ini, Syekh Ayyid Ar-Rubai'i hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan, qultu wa qad talabal ilma katsirun minan nas, sungguh yang menuntut ilmu ini sangat banyak sekali. Orang yang menuntut ilmu itu sangat banyak, mulai dari zaman sahabat sampai akhir zaman. Bal wa minas sahaba ba'da sinni syabab, bahkan di kalangan sahabat itu ada yang menuntut ilmunya ba'da sinni syabab, seperti Hakim Ibnu Hizam. Umur berapa dia? Dia masuk Islam ketika Fathu Mekah, sudah dewasa, sudah tua dia. Lihat juga Abu Hurairah, kapan masuk Islamnya? 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Lihat juga para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, kapan masuk Islam? Fanalu khairan katsiran, lalu mereka meraih sekian banyak kebaikan. Wa ilman ghaziran, ilmu yang sangat luas. Walakin at-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar, akan tetapi belajar di masa kecil itu ibarat an-naqsh 'alal hajar, ibarat ngukir di atas batu. Sebagian salaf ada yang mengatakan bahwasannya, ya, dulu aku, katanya, untuk ahfad fis sighar, aku dulu menghafal, wa ana saghirun ka'anni angdur al-mushaf, seakan-akan aku melihat mushaf, saking mudahnya menghafal pada masa tersebut. Wa qala akhar, ada seorang penyair yang menggambarkan nikmatnya menuntut ilmu. Kata seorang penyair tersebut, la mahbaratun
tujalisuni ahabbu ilayya min unsis sadiq. Sungguh, la mihbaratun, sungguh suatu tinta yang menemaniku duduk. Ada tinta atau pena yang menemani aku duduk. Ahabbu ilayya min unsis sadiq, lebih aku sukai dibandingkan duduk ditemani oleh seorang teman. Warizmatu kagodin fil baiti indi, satu pak kertas, ya, satu kantong kertas di rumahku. A'azzu ilayya min idlid daqiq, sungguh lebih mulia bagiku dibandingkan sekarung tepung. Lihat, digambarkan itu. Dia tidak punya teman, dia ditemani oleh pena, mencatat ilmu. Nah, fokus antum, perhatikan fokus antum, gak usah mikirin teman lagi. Anda sudah lihat semua. Nanti kalau yang tidur-tidur itu biar urusan anak yang anunya. Fokuskan antum masing-masing. Kata seorang penyair tersebut, sungguh suatu tinta yang menemani aku duduk, jauh lebih aku sukai, jauh lebih aku cintai dibandingkan duduk ditemani seorang teman. Beliau juga menggambarkan warizmatu kagodin, satu bungkus kertas atau satu ikat kertas. Kalau kita sekarang ini satu pak kertas yang ada di rumahku jauh lebih mulia dibandingkan sekarung tepung. Kemudian kata seorang penyair ini, dia mengatakan wala tamatu alimin fil khaddi minni aladdu ilayya min syurbil rahiq. Wala tama alim, tempelengan seorang alim, pukulan seorang alim yang nempel di pipiku jauh lebih aku atau lebih lezat bagiku min syurbil rahiq, dibandingkan syurbil rahiq, minum air. Rahiq itu air, kalau kita jus lah ya, sari buah gitu loh, itu namanya rahiq, jus lah ya, sari buah tuh. Itu beda, sama baik lah ya, lebih kurang seperti itu. Kata seorang penyair ini, wala tamatu alimin fil khaddi minni aladdu ilayya min syurbir rahiq, sungguh tempelengan seorang alim di pipiku jauh lebih lezat dibandingkan minuman jus sari buah. Namun ya ikhwan, ini ucapan seorang penyair menggambarkan mubalaghah, min bab mubalaghah. Walaupun hakikatnya nempeleng di wajah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Qultu, aku katakan, kata Syekh Ayyid, wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaddarbi fal wajhi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan pukulan di wajah. Tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadrib al wajah. Jangan kalian memukul wajah. Walakin nasyair yu'abbiru an mada hubbihi lil ilmi. Akan tetapi seorang penyair ini mengungkapkan tentang luasnya kecintaan dia terhadap ilmu tersebut, atau dalamnya kecintaan dia terhadap ilmu tadi. Wa sabrihi ala ta'dibil muallim wa hubbihi lit ta'dib. Serta penyair ini mengungkapkan tentang kesabaran dia terhadap pendidikan seorang guru tersebut dan kecintaan dia terhadap didikan seorang guru. Wa hadha huwa al-la'iq bi talibil ilmi. Inilah yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi. Apa yang selayaknya? Sabar. Kata Syekh Ayyid, ya, beliau mengatakan wa hadha huwa al-la'iq bi talibil ilmi. Ini yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi. Ayuhibbat ta'dib min syekhihi wa yasbir alaihi. Hendaknya seorang talibul ilmi mencintai, ya, didikan gurunya tersebut. Dipukul, sabar. Sekarang Anda sebutkan contoh-contoh di kalangan salaf, ada yang kena gebuk sama gurunya karena juga ada sebab. Kisah yang pertama, kisah ini disebutkan oleh Syekhuna Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa dalam kitab beliau Al-Hayatu Furas. Judul kitabnya aja keren, Al-Haya Furas. Hidup atau kehidupan itu adalah furas, kesempatan. Dulu Syekh Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa pernah muhadarah
pernah muhadarah di Markaz Darul Hadis di Fiush di masanya Syekh Abdurrahman Al-Adani bainal maghrib wal isya. Ana masih ingat beliau waktu itu muhadarah sambil berdiri dan dikawal oleh seorang pengawal. Waktu itu beliau masih di Hudaidah, belum pindah ke Saudi Arabia, dengan judul Al-Hayatu Furas. Dan keunikan Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Ba Musa, beliau ini termasuk salah seorang masyayikh sebatas yang ana ketahui, satu-satunya masyayikh yang ada di negeri Yaman yang tidak memiliki jenggot. Ya, tidak ada jenggot, padahal orang Arab. Ada ternyata orang Arab tidak punya jenggot. Nah, sekitar tahun 2004 kalau tidak salah, ya 2004 di bulan Juli atau Agustus, ada beberapa orang, sekitar 10 orang dari Thalib Indonesia ini yang akan ke Yaman. Ana lupa nama-namanya, tapi seingat ana di antara yang waktu itu yang ana ajak yaitu ada dari Medan namanya Abu Zubair. Sekarang di Darul Hadis Abdul Razak itu. Mereka ingin ketemu Syekh Muhammad Ba Musa. Kebetulan ana lagi ada di Mekah, ana ajaklah ke tempat Syekh Muhammad Ba Musa ini tadi. Waktunya Selasa malam Rabu. Biasanya majelisnya Syekh Rabu malam Kamis. Kata beliau ada berapa thalib yang ingin jumpa, sekitar 10 orang Syekh minta nasihat. Diajaklah ke beliau. Waktu itu beliau ada majelis dengan beberapa masyayikh, pembacaan kitab, seingat ana kitab karya Al-Mundhiri, At-Tarhib wa Tarhib, karya Imam Al-Mundhiri. Kemudian salah seorang thalib waktu itu dia bilang, Syekh nggak ada jenggotnya Syekh. Nah itu tadi. Akhirnya Syekh kasih faedah beberapa salaf sahabat yang disebutkan dalam biografinya tidak memiliki jenggot, ya, tidak ada jenggot. Memang tidak ada nih, ya. Antum kaget nanti. Lihat, biasanya orang Arab jenggotnya tebal, lebat, itu tidak ada sama sekali jenggot. Yaitu Syekhuna Muhammad Ibnu Abdillah Ba Musa. Dulu di Fiush beliau punya muhadarah namanya Al-Hayatu Furas. Kemudian ketika anak kunjung ke rumah beliau, dikasihlah buku ini, ya. Ada kisah yang beliau bawakan, ya. Ada kisah disebutkan oleh beliau di buku ini, kisahnya Hisham ibnu Ammar rahimahullah. Bagaimana kisah beliau kata Syekh Muhammad Ba Musa, zakara ahlus siyar wa tarajib, para ulama ahli sejarah seperti Al-Imam Az-Zahabi dan yang semisalnya menyebutkan anna Hisham ibn Ammar kana syagufan bi talabil ilmi syar'i, bahwasanya Hisham bin Ammar adalah orang yang sangat-sangat cinta dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu hadis, demikian juga ilmu hadis. Wa huwa shaghirus sin, dalam kondisi umurnya masih muda. Wa kana mu'asiran lil Imam Malik. Hisham ibnu Ammar ini tadi sezaman dengan Imam Malik. Fajahu fi rihlatin syaqah tawilah min Dimashq ila al-Madinah haitsul Imam Malik. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, lalu menghampiri Hisham ibnu Ammar ini tadi rihlah yang sangat-sangat berat lagi panjang. Rihlah dari mana ya ikhwan? Dari Damaskus menuju kota Madinah. Zaman dulu bukan naik pesawat. Sekarang kalau mau rihlah ke Saudi Arabia, orang-orang yang kuliah di Saudi Arabia naik pesawat. Yang rihlah ke Yaman juga naik pesawat, tidak ada yang naik kapal atau jalan kaki. Zaman dulu memungkinkan jalan kaki atau naik keledai atau naik onta. Beliau rihlah dari Damaskus menuju Madinah. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, fasma' laha ya talibal ilmi wa'iha fala'alla laka fiha idhatun wa ibrah. Dengarkan wahai penuntut ilmu dan cermati baik-baik. Ingat baik-baik, mungkin pada kisah tersebut ada pelajaran dan ibrah yang bisa engkau ambil. Lalu beliau menceritakan fa'an Muhammad ibn al-Faid
Al-Ghassani, dari Muhammad bin Faid Al-Ghassani, beliau menceritakan qala sami'tu Hisham ibn Ammar, aku mendengar Hisham ibnu Ammar yaqul. Lihat kata Hisham bin Ammar, perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau menceritakan, ba'a abi baitahu bi 20 dinaron. Bapakku pernah menjual rumah senilai 20 dinaron, 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Kali 20 berapa? Ada duit 200 jutaan. Kalau dirupiahkan sekarang ini. Katanya Hisham bin Ammar, ba'a abi baitahu bi 20 dinaron. Bapakku jual rumah. Wa jahazani lil hajj wa talabil ilmi. Lalu bapakku membekaliku untuk haji dan menuntut ilmu. Nah, ini orang tua yang baik itu. Ya. Siap jual rumah untuk anaknya menuntut ilmu. Menunjukkan orang tua itu berjuang untuk anaknya. Nina, jual Pajero bapak, belajar kamu sana. Gitu. Orang tua itu support anak. Tapi memang iya ya, support orang tua itu punya pengaruh. Di antara yang mensupport anak, bapak, nah bukan anak orang kaya, tapi bapak dulu bilang sedang gini, pokoknya belajarlah di pondok, tenang baik, ada duit, ya. Pokoknya kalau nak belajar, duit itu selalu ada. Apapun mau dijual. Sampai bapak dulu mau jual kebun, sampai sekarang nggak jadi jual kebun, alhamdulillah. Dan jangan bilang ke anak, kalau kita punya anak jangan bilang bapak ada duit. Ini laki-laki yang cemen. Bapak anak tidak pernah bilang, bapak tidak kasih duit. Dulu ketika mau belajar ke Yaman, bapak cuma bilang, tunggu nanti di bulan akhir tahun, Desember 2011, nanti insya Allah duit ada bapak. Sekarang duit, bapak lagi ngumpulin duit. Bapak bilang gitu, bukan bilang, tidak kasih duit, nah. Enggak. Itu suka patah semangat anak. Dia udah mikir, aduh bapakku nggak punya, saya kerja aja jual cilok. Kemudian dibekali untuk haji, haji dan thalabul ilmi. Kalau sekarang apa? Rihlah ke Yaman plus umroh. Ini haji. Qal fatawajjahtu min Dimashq tarikan ahli wa watani raghbatan fil haji ila baitillah. Kata Hisham bin Ammar, aku tinggalkan Damaskus, ku tinggalkan keluargaku, negeriku, kampung halaman dalam rangka ingin haji ke Baitullah, waliqa al-a'immah, dan juga dalam rangka ingin berjumpa para ulama, amsal Malik rahimahullah, seperti Imam Malik. Bawa duit tadi berapa? 210 jutaan kalau dirupiahkan tadi. Banyak, 210 juta. Ya enggak? Banyak. Sekarang ke Yaman pun enggak sampai segitu. Ya. Berangkat dari Damaskus, jauh lu perjalanan, bukan naik pesawat. Ya, bukan juga naik motor. Paling mentok zaman dulu keledai sama onta. Kata beliau, falamma sirtu ilal Madinah ataitu majlisal Imam Malik. Tatkala aku sampai ke kota Madinah, ataitu majlisal Imam Malik. Aku mendatangi majelisnya Imam Malik rahimahullah. Wa ma'i masail, a'uddu masail yuridu ayas al Imam Malik rahimahullah anha. Kata beliau, aku punya sekian banyak pertanyaan. Wa uridu ma'a dzalika ayyuhadditsani. Dan dari Damaskus haji. Kemudian beliau ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau ingin ketemu Imam Malik. Beliau punya pertanyaan-pertanyaan yang beliau siapkan untuk bertanya ke Imam Malik. Gitulah para ulama salaf di zaman dahulu. Mereka jadikan ketika rihla untuk umroh atau haji, mereka jadikan untuk istifadah kepada para ulama. Dijadikan untuk ngambil ilmu, dijadikan untuk mencari faedah. Demikian da'bus sahabat. Kita lihat ketika terjadi fitnah Al-Qadar, fitnah Qadariyah di Basrah, datang dua orang, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya ibnu Ya'mur. Mereka mengatakan, zahabna lil hajj awil umrah. Kami pergi haji dan umrah. Ya. La'allana naltaqi ahadan min ashabin Nabi SAW. Mungkin barangkali kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat. Kejumpalah mereka dengan Abdullah bin Umar di Masjidil Haram.
Tanyalah mereka ke Abdullah bin Umar. Demikian para sahabat. Mereka memanfaatkan waktu haji atau umrah untuk liqa'ul ulama wal masyayikh. Bertanya. Berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan kita sekarang ini tadi. Ketika momen-momen haji, momen-momen umrah yang dikunjungi sama dia apa? Tempat-tempat rekreasi yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Mekah, kafe-kafe kopi, ya enggak? Di mana coffee shopnya, di mana kafe. Gunakan. Yang ini musibah ya ikhwan. Kadang orang-orang yang subhanallah ma'ruf dengan dakwah, ma'ruf dengan ilmu, justru ketika haji atau umrah tidak memanfaatkan momen-momen seperti ini tadi untuk berjumpa dengan masyayikh, jumpa dengan para ulama. Lihat dia, Hisham ibnu Ammar ingin tanya kepada Imam Malik, namun kata beliau, wa uridu ma'adzalika yuhadditsani. Ada plusnya beliau. Bersamaan itu, bersamaan ingin bertanya, beliau ingin Imam Malik menyampaikan hadis ke beliau. Qala, kata beliau, fa'ataituhu wa huwa jalisun fi hayatil muluk wa ghilmanuhu qiyamun haulahu. Ketika kata beliau, aku mendatangi Imam Malik. Ketika itu Imam Malik duduk ibarat wibawa seorang raja. Pengawal-pengawal Imam Malik, murid-murid beliau atau orang-orang pelayan-pelayannya Imam Malik itu berdiri di samping Imam Malik. Beliau Imam Malik duduk, ada pelayannya. Dulu kan ada mic. Karena pelayan-pelayan ini yang mustamli dan yang semisalnya. Metode penyampaian hadis di zaman dahulu, Imam Malik punya banyak murid. Ribuan di majelis Imam Malik. Kalau dulu namanya mustamli. Mustamli itu orang yang menyampaikan. Jadi misalkan Imam Malik mengatakan begini, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Nanti muridnya bilang, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Terus sampai ke belakang. Kalau tidak cak itu tidak sampai hadis itu. Ya. Kalau sekarang kan enak pakai mic. Ya. Wan nasu yas'alunahu wa yujibuhum. Imam Malik. Ya. Orang-orang tanya, Imam Malik menjawab. Kata Hisham, falamman qadha al-majlis. Tatkala Imam Malik sudah selesai ngajar, qumtu. Kata Hisham, aku pun bangkit berdiri li as'alahu wa atluba ayuhadditsani. Tiba-tiba si Hisham tadi berdiri untuk tanya ke Imam Malik dan juga minta agar Imam Malik nyampaikan hadis, ngasih hadis. Apa yang terjadi? Fastasgharani wa ra'ani lastu ahlan liriwayah. Kata Hisham bin Ammar, ternyata Imam Malik menganggap aku masih kecil. Beliau berpandangan aku belum layak meriwayatkan hadis. Dulu para ulama tidak menyampaikan hadis kepada setiap orang. Tapi penyampaian hadis, ya, periwayatan itu pada orang-orang yang memang layak untuk meriwayatkan. Oleh karenanya di kalangan salaf di zaman dahulu ada istilah yuktab lahul hudur wala yuktab lahus sama. Dia dicatat hadir di majelis tapi belum dicatat sebagai orang yang sama. Ada umur, ada ketentuan. Supaya apa? Supaya jangan sampai ikhtilaf periwayatan tersebut. Sehingga contoh misalkan, kalau seperti Atoya, Sultan, Umam, siapa lagi yang ngantuk-ngantuk itu tadi? Yang seperti ini menyampaikan hadis nanti bisa menyebabkan riwayat Imam Malik dhaif. Ya enggak? Kenapa? Karena dia laisa ahlan diriwayah. Dia bukan orang yang ahlan, laisa ahlan diriwayah, bukan orang yang ahli, layak untuk meriwayatkan. Boleh mendengar, boleh. Itu di kalangan salaf dulu. Jadi dicari orang yang wa'i, orang yang qawiyul hifz, kuat hafalannya. Dia layak untuk meriwayatkan. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, si Hisham bin Ammar kan menurut Imam Malik belum layak untuk meriwayatkan. Faqal, kata Imam Malik, hasalna ala sibyan. Kata Imam Malik, kita cuma dapat anak-anak. Yakni annahu lam yabqa illa sibyan wasighar muhadditsu. Maknanya Imam Malik mengatakan kita tidak tersisa lagi di majelis ini kecuali anak-anak saja. Masa nyampaikan ilmu ke anak-anak? Balik ke kisah Hisham bin Ammar tadi.
Akhirnya panjang kisah ini tadi ya. Belum lagi kisahnya Salman ini. Akhirnya Imam Malik, tsumma qala Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, "Ya gulam, wahai pelayan." Tadi Imam Malik kan banyak pelayan. Imam Malik bilang, "Ihmilhu, bawa dia." Sudah menyampaikan ilmu, Imam Malik nyampaikan jawab pertanyaan. Imam Malik mufti. Siapa yang ingin tanya-tanya? Pas mau nyampaikan hadis, nggak ada tersisa kecuali anak-anak. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Wahai gulam, pelayan, angkat, bawa dia. Nggak usah duduk di majelis ini. Ihmil, bawa sana." Katanya Hisham bin Ammar, qal fahamalani kama yuhmalus sabi wa ana yauma idzin gulamun mudrik fa akhrajani. Subhanallah. Allahu akbar ya ikhwan. Katanya Hisham bin Ammar, fahamalani kama yuhmalus sabi. Pelayan Imam Malik menggendong aku sebagaimana digendongnya anak kecil. Wallahu alam gambarannya gimana. Anak kecil itu mungkin kalau enggak gini, ya. Pergi situ, pergi. Ya, kalau enggak dudukung gini mungkin ya. Intinya Hisham ini digendong sebagaimana digendongnya anak kecil. Ada, pergi beko, digendong. Mungkin di gini ya. Digotong kayak itu siapa ini namanya? Hizam digendong kayak gini. Ya. Kayak gendong karung itu mungkin ya, kayak gitu. Wa ana yauma idin gulamun mudrik. Dan kata Hisham ibnu Ammar, aku ketika itu adalah anak kecil yang mudrik. Mudrik itu nangkep. Karena bilang makanya antum tuh nangkep. Nggak ada nggak nangkep, antum ini nangkep. Buktinya apa? Kalau aneh-aneh antum cerita ke bapak, ke ibu. Ya enggak? Kayak dulu ada anak kecil, dipaham di anu nih. Kayak enggak paham kayak ini. Tapi tahu-tahu bapaknya cerita, "Ustaz, ada nih di pondok itu ini. Dari mana antum tahu?" Dari anak-anak. Berarti nyambung dia ini. Ya enggak? Tapi kalau diajarin enggak nyambung. Oh. Kalau dilihatin Ustaz, oh Ustaz Sirait baru beli iPhone. Tahu dia. HP iPhone misalkan. Oh. Bang Wandi mau nikah. Tahu mungkin dia. Misalkan itu tadi. Tapi kalau dijelaskan enggak mudrik. Dilihat dia. Oh, kalau di pondok itu makan, tahu dia. Antum lagi masak, tahu dia. Ini masak mie, atau masak pempek. Tapi kalau dijelaskan enggak paham. Kalau zaman dulu Hisham itu nangkep dia apa yang disampaikan. Fa akhrajani, aku pun diusir dari majelis Imam Malik. Sedihnya kena usir. Kemudian diceritakan, dakhala Hisham dzata yaumin 'alal imami Malik bighairi idnin. Suatu hari Hisham ini masuk menemui majelisnya Imam Malik tanpa izin. Di antara adab penuntut ilmu itu apa? Mendatangi majelis minta izin ke gurunya. Ya enggak? Masuklah ke majelis tanpa izin. Ini majelis khusus untuk orang-orang yang memang layak menyampaikan, menerima ilmu, mengambil riwayat dari Imam Malik. Tahu-tahu masuk, wa qala lahu haditsni. Spontan dia mengatakan, haditsni, sampaikan hadis kepadaku wahai Imam Malik. Farafadul Imamu Malik. Namun Imam Malik menolak, tidak mau menyampaikan hadis. Kan masih kecil. Kata Hisham, fakarrartu alaihi waradattu. Aku pun ngulang-ulangi, bola-balik, kesel Imam Malik. Faqala li gulamihi, kata Imam Malik berkata ke pelayannya, khudh hadza wadribhu 15 sautan. Bawa, pukul 15 kali. Imam Malik lagi galak, mukul. Ya enggak? 15 kali. Ini dipukul 15 kali sama Imam Malik. Qal, ya. Kata Hisham, fa akhadhahu wa dhahaba bihi wa darabahu 15 sautan. Akhirnya diambillah Hisham ini tadi, dipukul 15 kali, cepuk. Itu tadi. Fa waqafa yabki 'alal bab. Hisham pun berdiri nangis depan pintu Masjid Nabawi, ngerengek, nangis. Namanya anak kecil loh. Ini kalau lah nangis tuh sakit loh, dipukulin tadi. Sakit, nangis dia di pintu. Hatta kharajal Imam Malik fa idza bihi yabka. Sehingga Imam Malik keluar, ternyata Imam Malik jumpa dengan Hisham sambil nangis tadi, nangis Hishamnya. Faqala lahu,
Lalu Imam Malik berkata kepada Hisham bin Ammar, "Ma yubkika ya Hisham?" Kenapa engkau nangis wahai Hisham? Ya. Auja'tuka? Ataukah aku telah membuat engkau sakit? Masya Allah Imam Malik ya. Bahasa kitanya, kenapa engkau nangis? Sakit kau pukul tadi? Kata Hisham, qala Hisham, luar biasa ikhwan, anak kecil rahimahullah. Al-Imam Hisham bin Ammar Ad-Dastawai, beliau mengatakan, inna abi ba'a manzilahu bi isyrina dinaron. Abi, bapakku, jual rumah sebesar 20 dirham. Berapa tadi? 200 juta lebih kalau dirupiahkan sekarang. Wa wajjaha bi ilaika li atasyarraf bis sama'i minka. Bapakku memodaliku untuk berangkat menuju engkau ini tadi supaya aku merasa termuliakan dengan mengambil ilmu darimu. Fadarabtani wa zalamtani bighairi jurmin fa'altuhu siwa anni atlub haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hisham, engkau Imam Malik telah memukul aku, telah menzalimiku tanpa dosa, tanpa kesalahan yang jelas, kecuali hanya aku ingin mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hisham, ya, bapakku sudah biayai aku jual rumah loh. Ustadz, bapak sudah jual Pajero, Ustadz. Jauh-jauh datang saya ke Palembang. Nggak ada yang jual Pajero. Boro-boro mau jual Pajero di sini. Nggak ganti yang bapaknya, nggak ganti yang punya Pajero. Nah, anggaplah itu tadi. Kata Umam, Ustadz, bapakku Ustadz udah jual sawah, jual kebun untuk mengutus aku belajar ke Palembang. Ustadz pukul aku, Ustadz larang aku belajar ke sini. Aku ingin belajar. Antum aja kalau disuruh hukuman pulang. Belum ada selama ada santri Nusa Sirait dari berdiri Darul Hadits ini, belum ada santri yang kalau kita hukum, Ustaz jangan, Ustaz tolong, Ustaz jangan, aku ingin belajar Ustaz, hukuman yang lain aja Ustaz, jangan Ustaz, sayang aku ketinggalan pelajaran. Wallahi wa tallahi wa billah, belum ada satupun ketika dihukum pulang dalam hatinya itu berbunga, daripada aku disuruh bersil disuruh pulang. Iya. Nah, itu kalau tolib zaman sekarang. Kalau zaman dulu ini ya dipukul sama Imam Malik, dia bilang, engkau telah memukulku, menzalimi aku. Apa kata dia? Kata Hisham, wallahi la ja'altuka fi hillin la usailannaka baina yadayillah. Luar biasa ikhwan. Ini anak kecil jangan macam-macam. Dia mengatakan, sungguh demi Allah aku tidak halalkan, aku tuntut engkau di hadapan Allah. Fata'atsarul Imam Malik. Imam Malik pun ya tertegunlah, ya, terpengaruh dengan ucapan ini tadi. Kaget Imam Malik, tidak dimaafkan, takut Imam Malik. Wa alima annahu thalibu hadis. Dari situ Imam Malik tahu kalau dia menuntut ilmu. Ya. Faqal, lalu Imam Malik mengatakan, ya bunai, ma yurdika, wahai anak kecil, wahai anakku, ya, apa yang membuat engkau ridho bisa memaafkan aku? Ma kafaratu dzalik, apa kafaronya, apa penebusnya? Mungkin kalau antum mintanya apa? Ustaz, antum tadi kena pukul sama Ustaz Sirain, hendak ku maafkan Ustaz, ku tuntut Ustaz di akhirat. Kata Ustaz Sirain, apa kira-kira antum mau maafkan anak pakai apa tebusannya? Pizza Ustaz 1 meter. Mungkin yang satunya lagi ayam Ustaz, bakso, yang satunya es momoyo. Hisham tidak seperti itu dia. Fastaqallal Hisham ibnu Ammar al-fursa wal hayatu furas. Kata Syekh Muhammad bin Musa, Hisham pun memanfaatkan kesempatan. Kata Hisham, antu haditsani bikulli sautin darabtani hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya, bayarannya, tebusannya, ya, engkau sampaikan hadis kepadaku, 1 pukulan dibayar 1 hadis. Ada berapa pukulan tadi? 15. Qal fajalasal Imam Malik rahimahullah. Imam Malik duduk.
menyampaikan hadis kepada Hisham ibnu Ammar. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan. Fasarada lahu 15 hadisan. Disampaikanlah totalnya ada 15 hadis. Dapat 15 bayaran untuk 15 pukulan tadi. Setelah disampaikan 15 hadis, apa kata Hisham? Faqala Hisham ba'daha. Lalu Hisham mengatakan, "Ya Imam, ya Ustaz, ya Syekh, Pak Yai," misalkan kalau bahasa kitanya. "Zid minad darbi wa zid fil hadis." Silakan engkau tambahkan pukulan, tambah juga hadisnya. Luar biasa tuh. Zid darban wa zidni hadisan. Ada bab judulnya, kata Syekh Muhammad Bamusa, zidni darban wa zidni hadisan. Ya. Masya Allah, bagus ya. Kisah Hisham ibnu Ammar dipukul Imam Malik dengan dibayar 15 hadis. Tambah satu pukulan, tambah lagi satu hadis. Dia rela menukar pukulan dengan hadis. Luar biasa kan? Nah, masih ada waktu. Kisah yang kedua. Ya. Kisah kedua disebutkan, ini kisah nukilkan di kitab An-Nukat karya Ibnu Salah. An-Nukat ala kitab Ibnu Salah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab mustalah hadis. Ya, kitab mustalah hadis. Disebutkan kisah perjuangan mereka menuntut ilmu, ya, tidak ngambekan ketika dipukul oleh seorang guru. Pukulannya lebih dicintai dibandingkan rehlah. Lihat kisahnya. Kisah siapa ini? Penasaran atau mau lanjut? Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kisah tersebut. Kata Al-Hafidz, rawa Al-Khatib Al-Baghdadi min tariqi Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi qala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalannya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Kisah Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi qala. Ingat ya, catat. Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, dia menceritakan, kharajtu ma'a Ahmad ibni Hanbal wa Yahya ibni Ma'in ila Abdur Razzaq. Kata Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, aku keluar berangkat menuntut ilmu bersama Imam Ahmad dan bersama Yahya ibnu Ma'in menuju majelisnya Abdur Razzaq. Di mana majelisnya Abdur Razzaq? Abdur Razzaq bin Hammam di San'a, ya, di San'a, Yaman. Yaman itu ya, negerinya para ulama. Dulu di zamannya Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, para ulama berbondong-bondong datang ke majelis tersebut. Para ulama berbondong-bondong untuk ngambil ilmu dari Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani. Falamma udna ilal Kufah. Tatkala kami sampai ke Kufah. Jadi udah balik dari Abdur Razzaq. Jadi siapa yang ke Abdur Razzaq, yang belajar ke Abdur Razzaq? Imam Ahmad Ibnu Ma'in, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Rihlah, ya. Kemudian kami balik ke Kufah. Qala Yahya li Ahmad ibn Hanbal. Antum fahami dulu, ada 3 orang. Siapa di sini? Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, Yahya ibnu Ma'in, dan Ahmad ibnu Hanbal. Di mana kejadian? Di Kufah. Setelah pulang rehlah dari Yaman, San'a, berangkat ke Kufah. 3 orang. Siapa tadi? 3 orang. Ingat ya, Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, Yahya ibnu Ma'in, dan Ahmad ibnu Hanbal. Ingat baik-baik kisah ini. Nanti antum jadi ustadz one day, bisa memotivasi murid yang berikutnya. Ya. Awal kalian ada kisah ini ketika anak masih jadi santri di Indonesia sebelum berangkat ke Yaman. Dijelaskan ustadz di pelajaran kayak gini. Nah, kemudian anak baca-baca kitab, ketemulah di kitab ini. Ya. Jadi anak jadikan rujukannya, referensinya di sini. Kata Yahya bin Ma'in ngomong ke Imam Ahmad, uridu an amtahina Aba Nu'aim. Kata Yahya bin Ma'in, aku ingin ngetes Abu Nu'aim. Jadi mereka 3 orang ini tadi setelah pulang dari majelisnya Abdur Razzaq yang ada di San'a, mereka berangkat ke Kufah. Di Kufah mereka ingin ngambil ilmu, ngambil hadis dari Al-Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini namanya Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain Abu Nu'aim, hafidun mutqin,
ini perawinya Imam Bukhari ya, Ruwatul Bukhari. Ibnu Ma'in Ruwatul Bukhari, Ahmad ibn Hanbal Ruwatul Bukhari, Fadl bin Dukain yaitu Abu Nuaim juga perawi Sahih Bukhari. Fanahani Ahmad. Namun Imam Ahmad melarang. Udahlah, enggak usah nak dites guru kita ini. Kau pulang ngapalah nak ngetes guru. Akhirnya falam yantahi fa akhadha waraqatan. Fakataba fiha 30 haditsan min hadithi Abi Nuaim. Enggak mau dengarkan nasihat Imam Ahmad. Terus akhirnya dia ngambil si Abu Yahya bin Ma'in, ngambil kertas, ditulis dari kertas tersebut 30 hadis riwayatnya Abu Nuaim. Abu Nuaim punya hadis riwayat dia, ditulislah 30 hadis. Wa ja'ala ala ra'si kulli haditsin 10 ahadits hadisan laisa min hadithi. Nah, jadi kan ada 30 hadis. Ada 30 hadis. Masing-masing setiap 10 hadis diselipkan hadis yang bukan hadis riwayatnya Abu Nuaim. Jadi dalam 30 hadis ada 3 hadis yang bukan riwayatnya Abu Nuaim. Tsumma ataina Abu Nuaim. Kemudian kami mendatangi Abu Nuaim. Fa kharaja ilaina fajalasa ala dukkanin hiza'a babihi. Kemudian kami datangi Abu Nuaim, lalu keluarlah Abu Nuaim tersebut duduk di dukkan. Ya. Allah alam kalau yang ma'ruf dukkan ya tempat nongkrong, warung atau yang semisalnya, ya. Hiza'a babihi. Yang ada di samping, intinya di samping pintu warung tadi, ya. Samping pintu tempat tadi. Anggaplah sebuah gubuk, itulah ya, anggaplah sebuah gubuk tempat nongkrong. Duduk dia di samping pintu, si Abu Nuaim ini. Wa aq'ada Ahmad an yaminihi. Imam Ahmad disuruh duduk di samping. Nih duduk sini mat, duduk sini mat. Wa Yahya ibnu Ma'in an yasarihi, duduk di sebelah kiri. Wa jalastu asfal. Kata Ahmad bin Mansur, aku duduk di bagian bawah. Tergambar antum? Anggaplah mungkin gini. Tempat kursi itu, ya. Nah, anggaplah seperti itu nah kursinya ya. Ustaz Sirait di tengah, Wandi sebelah kanan, Sidika sebelah kiri, Fahmi di bawah, ya. Itulah gambarannya tadi. Nah. Faqara alaihi Yahya 10 ahadits. Si Yahya bin Ma'in bacakan 10 hadis. Hadis yang tadi ditulis di kertas adalah riwayatnya Ibnu Ma'in. Dia nak ngetes Ibnu Ma'in ini kuat apa enggak hafalannya. Ya. Dia ingin ngetes kuat enggak hafalan gurunya. Ada ikhtilat atau tidak, mukhtalif atau tidak. Dibacakan 10 hadis. Wa huwa sakitun. Diam. Disimak baik-baik. Tsummal hadi asyar. Kemudian yang ke-11. Lalu Abu Nuaim mengatakan, faqala Abu Nuaim laisa hadza min hadithi. Ini bukan hadisku. Ya, bukan hadisku. Dah. Fadrib alaihi, buang, kata Abu Nuaim. Bukan, ini bukan hadisku, buang. Maksudnya bukan riwayatku. Tsumma qara al-'ashara ats-tsaniyah. Baca 10 berikutnya. Wa qara al-hadits ats-tsani. Pas masuk ke berikutnya Abu Nuaim mengatakan apa? Laisa hadza min hadithi, fadrib alaihi. Ini juga bukan hadisku. Dah, buang. Tsumma qara al-'ashara ats-tsalitsah. Kemudian yang 10 berikutnya. Kan ada 30 hadis. Masing-masing 10 diselipi. Pada 10 yang ketiga, fataghayyara Abu Nuaim. Lalu berubahlah wajah Abu Nuaim. Tsumma qabada ala zira'i Ahmad. Kemudian langsung Abu Nuaim mencekel lengan Ahmad. Atau ya sini. Sini. Nah, berdiri sini. Sini. Gambarannya seperti inilah. Sini tangan lengan itu. Faqabadha ala dhira'i Ahmad.
Ya. Ya Abu Nuaim megang lengannya Imam Ahmad. Faqal, kata Abu Nuaim, amma hadza, adapun orang ini, fawara'uhu yamna'u an hadza. Sikap warok dia menghalangi dia dari tindakan seperti ini. Dia terlalu warok. Ini orang yang warok, tidak mungkin melakukan perbuatan ngetes seperti ini tadi. Nah, duduk di sini. Wa amma hadza wa auma'a ilayya. Adapun orang ini, kata Ahmad bin Mansur, tadi Ahmad bin Mansur duduk di mana? Di bawah. Adapun orang ini, kata Yahya, kata Abu Nuaim, fa asghar, dia masih kecil. Fa asghar min ayyamal hadza. Adapun orang ini, dia masih kecil untuk melakukan yang seperti ini, pemula, baru mondoknya, kalau bahasa kitanya. Yang ini warok, tidak mungkin dia warok sekali, dia sopan santun dia. Yang ini terlalu baru, masih kecil, masih pemula. Walakin hadza min amalika ya fa'il. Akan tetapi ini pasti perbuatan kamu. Tsumma akhraja rijlahu. Kemudian Abu Nuaim mengeluarkan kakinya. Farafasa Yahya wa qallabahu 'ala dukkan. Kemudian disepak, diterajangkan ya si Yahya ibnu Ma'in tadi. Kerodak, terajangkannya sampai cungkir balik di tempat tersebut. Karena sepak, antum bayangkan, pernah antum disepak Ustadz Sirait? Pernah antumnya Pak Santri? Belum? Nah, ini nak kena sepak. Ya, kalau antumnya Pak Santri, ada salafnya juga berarti. Disepak sampai cungkir balik lu. Kalau sekarang, nangis melapor, datang polisi, kena visum penjara ustadznya. Kena sepak dia. Lihat Yahya bin Ma'in, wa qama fadakhala darahu, bangkit lalu masuk. Ya. Faqala lahu Ahmad. Atau afan, si Yahya Fadl bin Dukain, Abu Nuaim tadi Fadl bin Dukain, wa qama fadakhala darahu. Dia pun bangkit langsung masuk rumah. Tadi kan di luar kan? Dia kan punya warung tadi, dukan. Ya, jualan dia. Bakwan, tang goreng mungkin ya. Masuk ya. Murid kurang ajar, lari ditinggalkannya. Ya. Faqala lahu Ahmad. Lalu Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, "Alam anhaka wa aqul laka innahu sabtun." Bukankah sudah kularang? Sudah kuomongi tadi, dia sabet. Guru kita tuh sabtun, siqatun hafidun. Lihat ya kawan. Kata Yahya ibnu Ma'in, faqala lahu Yahya. Yahya ibnu Ma'in berkata kepada Imam Ahmad, hadir rafsah, sepakan tendangan ini tadi, ahabbu ilayya min safari. Sepakan ini tadi jauh lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan safari, dibandingkan safarku rehlaku ini tadi. Jelas? Adakah ucapan seperti ini di kalangan sekarang? Adakah ucapan seperti ini muncul di zaman sekarang? Yang mereka mengatakan zidni dhorban wazid hadisan, tambahkan pukulan kepadaku tapi tambahkan juga hadisnya. Adakah di zaman sekarang orang yang mengatakan hadir rafsa ahabu ilayya min safari, sepakan tendangan ini tadi lebih aku sukai dibandingkan safarku? Ada apa tidak? Mungkin sangat jarang kita jumpai. Ya, demikian yang terjadi pada Al-Imam Abu Nuaim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sepak gurunya. Ya, itu pendidikan salaf ya ikhwan. Ya, kata seorang penyair, la tahzanu 'ala sibyani unduribu fad-darbu yabra wal ilmu wa yabqal ilmu wal adabu. Ad-darbu yanfa'uhu wal ilmu yarfa'uhu wa yashrafuhu. Laulal makhafa ma katabu wala qara'u. Kata seorang penyair, engkau tidak usah bersedih terhadap pukulan kepada anak-anak tersebut. Pukulan masih bisa sembuh, sedangkan ilmu dan adab akan tetap nempel pada anak tersebut. Ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Pukulan bermanfaat bagi anak-anak, sedangkan ilmu akan mengangkat derajat mereka. Laulal makhafah ma qara'u wa ma katabu. Sebab kalau tidak ditakut-takuti dengan cara dipukul, mereka tidak akan menghafal, tidak akan ngaji, tidak akan pula baca. Ya benar. Coba kalau tidak, kena pukul. Nah, itu makanya digertak. Ya. Tapi bukan gertak-gertak aja, itu tadi. Itu contoh. Adapun kisah Salman Al Farisi, ya, belum sempat waktunya, sudah jam 7.
Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Jelas? Seperti itu. Wallahu taala alam. Sabna taufiq.